Maka letakkanlah dunia ini di tangan, jangan letakkan dunia di hati. Semua yang Bapak miliki akan tinggal kalau kita sudah meninggal. Tapi kalau harta yang kita infakkan, itulah yang setia menemani kita di liang lahat. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idum minan nar. Wa innal bakhila ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Rawahul Muslim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya, setiap detik selama roh kita masih berada dalam tubuh, paru-paru kita masih berfungsi menghirup oksigen, maka selalulah kita memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Sampai hari ini jam 12:30 kurang 5,
Ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara. Jalih segalo puncak bukit, kanai cahayo matahari. Awan bararak dua-dua, basere kabui nan sabondong. Kabui naik bukit lah tinggal, menangih laku kepanasan. Artinya, suatu saat tubuh yang kita perindah, yang kita percantik setiap hari, jasad ini akan ditinggalkan oleh roh yang akan dipertanggungjawabkan. Selama roh berada dalam tubuh, apakah dia menjadi orang yang beramal saleh, atau jadi orang musyrik, atau jadi orang munafik, atau jadi orang kafir, atau jadi orang fasik. Maka seluruh kita, pedagang, pejabat, guru silat, tukang sihir, semuanya rohnya akan meninggalkan tubuh, dan tidak satu pun yang mampu menahan sepak terjang malaikat maut. Seperti Allah menerangi bumi dengan sang surya, sampai saat ini kita berdoa kepada Allah, semoga kalbu kita diterangi pula dengan nur Allah yang tidak akan pernah padam sampai kapanpun. Semoga kita mendapatkan itu dari Allah, dengan bersegeranya kita di hari Jumat ini meramaikan masjid untuk salat berjamaah. Sekedar mengingatkan apa yang lupa bagi jamaah Jumat ini. Kebanyakan dimanapun saya berkhutbah, banyak ini belum dipahami oleh jamaah. Pertama, salat Jumat zuhur ini itu dilaksanakan yang salatnya 2 rakaat. Kemudian diganti dengan 2 khutbah. Maka 2 rakaat itu diganti dengan khutbah, maka kita harus telah duduk seperti salat di masjid ini sebelum khatib naik mimbar. Kemudian masih banyak jamaah yang tidak mengerti kemanapun saya berkhutbah. Datangnya cepat tapi duduk di belakang. Apa bahayanya? Ketika dia salat sunat dilintasi oleh jamaah yang datang belakangan. Rasulullah mengingatkan, siapa yang melintasi orang sedang salat, maka lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada melintasi orang salat sunat. Orang itu berdosa karena jamaah yang salat di belakang. Maka kepada jamaah Jumat, kalau kita cepat datang, penuhilah saf yang di depan. Jangan ditunggu juga pengurus menyuruh kita ke depan. Karena salat Jumat 2 rakaat, siapa yang tidak mendengar khutbah, atau khatib telah naik mimbar, atau khatib turun nanti baru dia datang, maka dia tidak ikut menjadi peserta salat Jumat. Kaum muslimin, mudah-mudahan ke depan tidak ada kita yang tidak tahu lagi. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari pemberitahuan, pengumuman yang disampaikan oleh pengurus masjid tadi, bahwa dimanapun masjid itu selalu minus dananya untuk kegiatan agama. Siapa yang akan mengisi ini kalau tidak jamaah terdekat? Ange di tapi api, dingin di tapi aye. Tibo nandangke basi tingke, nan dalam basi salam. Maka orang-orang yang berdomisili di Kamang Baru ini, itulah yang lebih utama untuk mengeluarkan dananya untuk jalan Allah. Dari surat Al-Baqarah yang saya baca tadi, Allah menyebut di sana, siapa yang ikut berpartisipasi, menyumbangkan dananya untuk agama, maka Allah menyebut meminjam. Jadi sebaiknya
Kalau memang dana untuk hidup sudah cukup, tidak usah dipinjamkan ke masjid, wakafkan saja. Pinjam itu terpaksa orang membayar lagi. Para jemaah, Allah menyebut kalau kita pemurah memberikan infak untuk masjid, sedekah, wakaf, Allah yang mengatakan dirinya meminjam. Coba kita simak ayat ini. Bapak-bapak yang sekolah di pesantren pasti mengerti. Siapa yang meminjamkan? Jadi yukridu itu fi'il mudhari', fi'il madinya qarada. Yukridu, siapa yang meminjamkan? Kalau kita jujur, bapak-bapak, jemaah Jumat yang berbahagia, yang punya harta ini semua kebun sawit, toko, dunia ini yang punya Allah. Kita hanya dipinjamkan sebentar oleh Allah. Tapi karena halusnya bahasa Allah kepada orang yang pemurah, Allah menyebut orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah disebut Allah meminjam oleh Allah itu sendiri. Kalau Allah yang meminjam, tidak akan pernah terjadi kredit macet. Tidak akan pernah janji itu mukir karena Allah yang meminjam. Para jemaah, mungkin sebahagian kita menganggap kalau kita berinfak pahala saja yang dapat. Tidak. Dari ayat yang dibacakan tadi Allah belum bercerita pahala. Siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah, akan saya balas dengan harta itu kembali balasan yang tidak berhingga. 100 juta bisa kita buat nolnya. 1 miliar bisa kita buat nolnya. 1 triliun bisa kita buat nolnya. Tapi kalau Allah menyebut balasan yang tidak berhingga, itu tidak ada nolnya, tidak ada angkanya. Begitu Allah membalas harta orang yang diinfakkannya pada jalan Allah. Jadi saya menganjurkan bapak yang banyak uang, yang banyak emas, yang banyak sawit, yang banyak harta, jangan meminjamkan emas dan uang juga ke masjid, tapi infakkan. Kalau pinjaman dikembalikan oleh pengurus. Pengurus karena tidak mampu bayar sendiri, diumumkan kepada jemaah. Artinya itu bukan wakaf, tetapi pinjaman. Ke depan berusahalah. Allah tidak memberi pahala saja Pak, tapi diganti uang itu kembali. Dan gantinya tidak tahu kita dari mana sumbernya. Ya kan? Kemudian saya bacakan hadis Nabi tadi. Innas sakhiya, sesungguhnya orang yang pemurah. Qaribun minallah, dia akan dekat dengan Allah. Karena apa? Yang ditirunya sifat Allah. Allah itu kan pemurah. Manusia yang meniru sifat Allah, qaribun minallah, tidak mungkin jauh dia dari Allah. Wa qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia. Orang pemurah, manusia lain pasti sayang kepadanya. Wa qaribun minal jannah, apakah tempat yang kita tuju setelah mati ini, keinginan kita surga atau neraka? Jujur kita jawab semua, tidak ada bapak yang ingin masuk neraka, tapi ingin masuk surga. Penuhilah hadis Nabi ini. Kalau memang ingin jadi orang pemut, jadi masuk surga, maka jadilah orang pemurah. Innas sakhiya qaribun minal jannah, akan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, akan jauh dari neraka. Kemudian dibalikkan hadis selanjutnya. Innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, ba'idun minallah. Coba bayangkan semua fasilitas, semua yang kita butuhkan yang menyediakan Allah. Tapi karena kita kikir, kita jauh dari Allah. Andaikan diberi juga rezeki, tapi tidak membawa berkah. Bisa rumah terbakar, bisa dirampok dan kita dibunuh, bisa datang galodo, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus. Harta yang disimpan di rumah tadi
diambil oleh Allah melalui keterpaksaan. Kalau itu yang datang, polisi tidak bisa menangkap. Coba tangkap malaikat yang mendatangkan galodo itu. Mana tubuhnya? Di mana dia akan dicari? Di mana alamatnya? Jadi penangkapan orang maling bagi polisi itu lebih enteng. Tapi kalau malaikat yang mengazab kita disuruh Allah karena kikir, maka kita lebih besar mengeluarkan harta itu dari wakaf dan zakat. Kalau maling naik ke rumah, rumah kita masih ada. Tapi kalau api dan galodo, semuanya hanyut. Maka sekali lagi melalui mimbar Jumat ini, bahwa orang kaya-kaya jangan pinjamkan juga uang ke masjid, tapi wakafkan langsung. Itulah deposito yang akan membawa Bapak nanti ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kita semua. Orang yang pengkikir, orang yang selalu menahan hartanya untuk jalan Allah, maka dia dekat dengan neraka. Qaribun minan nar. Kemudian Nabi bersabda lagi, innal bakhila. Bakhil itu adalah pohon kayu yang tumbuh di neraka. Karena besarnya pohon kayu itu, dahannya sampai ke dunia. Jadi siapa yang bakhil, artinya dia berpegang ke dahan kayu itu. Dalam arti kata lain, orang bakhil akan masuk neraka. Kaum muslimin, jangan terjadi penyesalan perkara wakaf ini nanti kalau malaikat maut telah datang. Ada penyesalan itu? Ada. Ada ayatnya? Ada. Lihat nanti di rumah surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah? Orang yang menyesal tidak mau berinfak, hanya mau meminjamkan, ikan tak mau berinfak. Apa penyesalannya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, malaikat maut sudah datang, kebun sawitnya banyak, hartanya banyak. Malaikat maut datang mengambil rohnya. Apa katanya? Bagaimana ya Allah kematian saya ini bisa ditunda? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kamangang keci Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tidak ada orang yang minta tangguh mati itu, saya akan naik haji ya Allah, saya akan salat ya Allah, saya akan umrah ya Allah. Tidak ada bicaranya itu. Fa as-saddaqa. Begitu besarnya pahala infak dan sedekah. Aku akan mensedekahkan seluruh hartaku ya Allah, bukan sebagian lagi. Tapi maukah Allah menunda kematian? Ini yang jadi persoalan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal telah sampai, engkau tidak bisa ditangguhkan lagi. Saya sudah katakan di atas, infakkanlah hartamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum malaikat maut datang. Sekarang malaikat maut sudah datang, kamu baru berinfak. Sekarang kamu mati saja, masuklah kamu dengan hartamu ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, jangan meminjamkan juga ke masjid ini, bapak yang banyak uang, tapi wakafkanlah, infakkanlah. Itulah deposito yang akan menyelamatkan kita dengan takdir Allah dapat memasuki surga nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun
walad darul akhirah khairul lillazina yattaqun afala taqilun. Allah berfirman, tiadalah kehidupan dunia ini wahai anak cucu Adam hanya permainan. Kaum muslimin, ada orang menyebut lagi kalau Allah menyebut permainan. Ahli hikmah menyebut dunia ini jembatan. Setahun yang lalu saya diundang ngaji ke Jawa Timur. Dibawa jalan-jalan oleh orang Minang ke Madura. Itulah mata saya melihat jembatan terpanjang yang pernah saya tempuh yang menyeberangi laut. Kira-kira 8 kilometer. Tapi tidak ada rest area. Tidak ada arena untuk berfoto selfie di sana. Kalau kita turun di jalan itu diarahkan oleh polisi jalan kembali. Tidak boleh berhenti di sana. 8 kilo jembatan itu hanya tempat lalu, bukan tempat istirahat. Maka dunia adalah jembatan untuk kita ke akhirat. Janganlah kita terpaut hati kita dengan dunia ini sehingga melupakan akhirat. Kalau sudah datang malaikat maut, tabuh di gua tigo-tigo pak, badan bagan jua babalik pulang. Katampai asa mulo jadi, surui ke tanah nan sabingkah, badarun aye pamandian, balas ye bunyi cabik kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo, bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro pak, iyo ke pandam pakuburan, tak golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, dibatih papan nan sahalai, badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Paling-paling nama kita dikenal agak 1 minggu. Sudah itu kegiatan orang biasa lagi, dia sudah melupakan kita yang telah mati. Sedangkan hidup sesudah mati lebih panjang dari hidup umur kita di dunia ini. Maka hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita telah mati, kita bukan mati, tapi memulai hidup yang panjang dari kubur sampai kiamat, sampai dikumpulkan di mahsyar, dihisab, meniti sirat. Tentu saja bapak-bapak dan saya menginginkan meniti sirat itu sampai kita ke dalam surga. Maka letakkanlah dunia ini di tangan, jangan letakkan dunia di hati. Semua yang bapak miliki akan tinggal kalau kita sudah meninggal. Tapi kalau harta yang kita infakkan, itulah yang setia menemani kita di liang lahat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.